Oke, selamat malam Pak Wisnu. Apa kabar? Alhamdulillah sehat, kaya, bahagia Pak Gede. Oke, Atas sehat waktunya. kaya bahagia Pak Wisnu ya. Malam ini saya Ya, siap mendengarkan ilmu dari Pak Gede yang luar biasa. Masalah oke Pak Wisnu. jackpot ya hari ini ya Pak. Ya, jackpot ya, yaitu jackpot adalah sebuah berkah. Nah, kita ini bersyukur Pak Wisnu berada di perahu yang tepat, yaitu di Paras. Nah, kenapa? Karena Paras ini hadir dari cinta untuk melayani. Nah, karena produk-produk Paras itu banyak jenisnya. Nah, itu ada 3 jenis untuk saat ini. Yang pertama dari segi pengobatan, dari segi kesehatan. Yang kedua dari segi aromaterapi. Dan yang ketiga kecantikan. Nah, kebetulan produk-produk ini adalah produk yang sangat eksis di saat krisis seperti sekarang ini, Pak. Pengaruh daripada COVID-19 ini. Nah, ternyata pada saat krisis seperti ini, ada perusahaan-perusahaan tertentu, ada produk-produk tertentu yang bisa bertahan. Ya contohnya, yaitu bisnis online yang bergerak di bidang kesehatan, pendidikan, dan MLM tentunya. Nah, ternyata Paras itu ada semua di sini, Pak. Nah, kita makanya itu saya bilang bersyukurlah kita ada di sini. Ini adalah berkah daripada COVID. Nah, justru omset kita naik, Pak, saat sekarang ini. Orang banyak pada kebingungan di saat seperti ini, Pak Wisnu. Bingung, saya harus kerja apa? Banyak yang dirumahkan, banyak yang di PHK. Tetapi saya justru mendapatkan berkah. Nah, berkah ini orang sering jemput dengan jackpot, Pak Wisnu. Ya, nah jackpot. Nah, tentunya kita harus pahami dulu berkah itu, jackpot itu ada teorinya, Pak Wisnu. Nah, berkah atau jackpot itu akan muncul ketika terjadi krisis seperti sekarang ini. Itu akan muncul berkah, Pak Wisnu ya. Nah, yang kedua adalah orang yang bertahan. Nah, di sini kalau kita bertahan, maka berkah itu akan kita dapat. Nah, saya bertahan di Paras ini. Dalam kondisi sulit seperti ini, kita harus bertahan, Pak Wisnu. Nah, ketika kita akan bertahan, maka akan muncul berkah. Orang pada kebingungan, sehingga sekarang naik aromaterapi, diffusernya juga penjualannya bagus. Bahkan produk-produk Paras yang lainnya juga bagus. Karena sangat dibutuhkan untuk menangkal virus ini. Nah, jadi berkah atau jackpot itu harus kita pahami. Ada teorinya, yaitu dia akan muncul ketika terjadi krisis. Yang kedua, orang yang bertahan. Nah, jadi kita harus bertahan di satu bisnis ini. Saya tahu Pak Wisnu adalah salah satu contoh orang yang tidak pernah selingkuh, tidak pernah menjalankan bisnis yang lain, bertahan satu. Itu saya paham betul Pak Wisnu di bisnis yang terdahulunya. Begitu juga saya. Nah, saya juga mengulangi di Paras, saya tidak mau menjalankan bisnis yang lain. Saya harus bertahan. Nah, memang di awal ini kita memang berat untuk membangun sebuah bisnis. Tetapi yakin, jackpot atau berkah itu akan muncul. Nah, ketika teori daripada berkah atau jackpot itu sudah kita pahami, nah tentunya kita harus tahu dulu bagaimana cara atau strateginya kita. Sehingga berkah ini, jackpot ini benar-benar bisa kita raih, benar-benar bisa kita rangkul. Nah, tentunya di sini harus ada 2 hal yang harus kita pahami. Pertama, kita harus punya mindset yang benar. Dan yang kedua, kita harus punya action. Mindset saya gambarkan seperti kiper di sini, Pak Wisnu. Penjaga gawang. Nah, mindset itu sama dengan kiper atau penjaga. Atau kita kalau bahasakan iman kita. Nah, kalau iman kita kuat, yakin itu bisa. Kalau kiper kita kuat,
kita tidak akan kebobolan. Nah, jadi itu yang harus kita perkuat dulu, mindset kita yang harus benar sehingga kita bisa meraih jackpot atau berkah itu. Nah, mindset kita itu apa di bisnis paras yang sangat luar biasa ini? Yang pertama, bisnis paras harus kita yakini bahwa ini adalah bisnis kita sendiri. Ini adalah bisnis saya, bukan bisnisnya mitra atas, bukan bisnisnya mitra bawah. Nah, ini bisnis kita sendiri. Nah, jadi mitra atas itu adalah bukan tempat kita mengeluh, bukan sebagai tong sampah kita, tetapi mitra atas adalah tempat kita konsultasi. Begitu juga mitra bawah. Mitra bawah bukan bawahan kita, bukan kaki yang sering orang sebut. Mitra bawah adalah mitra kerja kita, mitra bisnis kita. Kita harus berjalan seiringan. Nah, jadi ini adalah bisnis saya. Nah, jadi kita tidak akan tergantung sama mitra atas maupun mitra bawah. Nah, jadi kita akan menjadi suatu tim di sini. Nah, yang kedua, mindset kita harus benar di sini, yaitu bisnis ini adalah bisnis duplikasi. Nah, berbeda dengan bisnis konvensional. Kalau di bisnis konvensional, contohnya, kalau kita buka montir, bengkel, kita harus merahasiakan ilmu-ilmu yang kita miliki supaya jangan dicuri sehingga orang lain bisa menjalankannya. Tetapi kalau di bisnis paras ini, ilmu yang kita miliki harus kita duplikasikan, harus kita ajarkan ke mitra di bawah kita sebagai tim kita. Nah, itu harus diduplikasikan, harus diajarkan. Bila perlu, mitra kerja kita jauh lebih pintar dari kita. Nah, itu yang kedua mindset yang kita bangun. Ya, kemudian kerja sama tim. Ibarat pemain bola, nggak bisa kita ngegol sendiri, Pak. Nah, itu harus kerja sama tim di sini. Teamwork kita harus benar-benar solid. Nggak mungkin kita akan kerja sendiri, Pak. Capek kita, Pak. Nah, di sini harus ada tim, ya. Nggak bisa akan kerja sendiri. Nah, harus ada yang mengedifikasi, harus ada yang menjual, semua saling mengisi. Nah, tentunya ketika kita bersatu, maka kita akan kuat di sini kerjasama tim. Nah, mindset yang keempat di sini adalah yang harus kita pahami bahwa sukses adalah hak semua orang. Sukses itu adalah juga milik saya. Sukses ini juga haknya Pak Wisnu. Sukses ini adalah hak semua orang. Jadi tidak ada alasan untuk kita ragu di bisnis ini. Jadi semua orang berhak untuk sukses, siapapun dia. Hanya waktu yang akan menjawab kesuksesan kita. Waktu yang akan menjawab kesiapan kita untuk menerima berkah. Yang penting mindset kita harus benar dulu. Nah, kalau sudah kita punya mindset yang benar, baru kita akan menjemput berkah itu. Nah, menjemput berkah yaitu ibaratnya action di sini. Tidak mungkin kita hanya mindset aja yang bagus tanpa dibarengi action. Sama dengan back, bagaimanapun canggihnya kita, back tidak akan bisa kita ngegul tanpa ada striker, tanpa ada serangan. Back ini adalah menjaga. Striker ini adalah action. Nah, untuk itu kita harus jemput berkah itu. Kita harus jemput jackpot itu dengan action-action kita. Nah, actionnya di sini sangat sederhana sekali kalau di Paras. Cukup lakukan 3 hal, Pak Wisnu. Pertama, lakukan jual, rekrut, bina. Apa yang harus kita jual? Ya tentunya perusahaan Paras ini yang harus kita jual. Baik profilnya, pabriknya, pimpinannya, produknya, itu yang harus kita jual, bukan jualan hanya produk minyak parasnya saja. Jadi keseluruhan itu harus kita jual menjadi satu kesatuan yang utuh. Nah, itu yang harus kita jual. Nah, setelah kita menjual, kita bisa menjual produk. Nah, ini adalah kita harus bisa jualan di sini. Tanpa kita bisa jualan, tidak akan bisa hidup kita di bisnis ini. Nah, cara menjualnya banyak sih caranya. Ada online, offline, dan semuanya. Nanti itu akan diajarkan nanti ya sistemnya. Kemudian rekrut.
Nah, selanjutnya kita ngerekrut. Ngerekrut ini tujuannya untuk tim kerja kita sebagai mitra kita. Nah, jadi siapa saja yang direkrut banyak. Nah, di sini ada 3 sebenarnya tipe yang harus kita rekrut. Ada yang pemakai, pedagang, dan pebisnisnya. Nah, itu kita rekrut. Nah, setelah kita rekrut, baru kita bina. Nah, ini pembinaannya. Jadi 3 hal yang harus kita lakukan. Bagaimana cara membinanya? Sangat sederhana sekali di sini. Yaitu kita sudah punya sistem. Di Paras ini sistemnya canggih sekali. Yang namanya One App, One System. Yaitu sebuah sistem pembelajaran secara online. Di sana ada digital marketing, di sana ada e-book, ada video, dan diisi oleh leader-leader priority, leader-leader pilihan, leader-leader yang sudah penghasilan terbukti di atas ratusan juta, sudah mendapat mobil mewah semuanya. Nah, di sana yang akan mengisi, bukan kelas-kelasnya orang biasa. Nah, jadi kita tidak perlu bingung, tidak perlu ragu lagi, tinggal arahkan reseller-reseller kita, mitra-mitra kerja kita di Paras untuk menjadi berlangganan di One Up itu. One Up adalah sebuah sistem yang sangat luar biasa. Nah, jadi di sini tugas kita menduplikasikan, Pak Wisnu. Jadi duplikasikan tentang One Up ini kepada seluruh mitra kerja kita. Begitu orang bergabung, paksakan sedikit mereka untuk belajar di One App. Nah, nanti kita ada grup tersendiri untuk pembinaan bagaimana sih caranya belajar di One App. Ya memang di sini memang kita pahami Pak Wisnu, kondisi sekarang ini adalah di Paras, itu adalah sistemnya adalah mulai semua serba online, baik belanja, belajar, dan semuanya. Nah, ini butuh kebiasaan saja. Dulunya kita ini adalah jago-jago offline. Dan banyak juga mitra-mitra kita yang sudah umur kepala 5, yang banyak gaptek juga. Nah, ini tentunya perlu kesabaran melatih agar dia memindahkan kebiasaan saja. Nah, habitnya di sini, membiasakan online. Sama dengan kasus COVID-19 ini. Kasus COVID-19 ini sebenarnya sebuah berkah. Kenapa? Karena ini adalah sebuah akan mendidik kita menjadi biasa. Yang tadinya kita biasa keluar, sekarang di rumah. Yang sekarang kita juga harus belajar pakai masker. Kemudian sistem juga mulai online. Nah, begitu juga beruntung kita di Paras, semua sudah mulai serba online. Nah, jadi itu Pak Wisnu, untuk langkah-langkahnya nanti ada 7 langkah sukses, semua ada di One App. Tinggal mau tidak. Nah, itu saja. Mau tidak kita melakukannya. Nah, jadi saya ulangi, untuk mendapatkan berkah ini, 2 hal yang harus kita benar-benar kuasai. Yang pertama, mindset kita harus benar dulu. Nah, setelah itu baru action. Nah, jadi kedua-duanya ini adalah 2 arah yang sangat bersinergi. Mindset tanpa action juga tidak ada artinya, 0. Action saja, kesana kemari kita jualan tanpa mindset yang benar, kita juga tidak akan bisa mendapatkan berkah itu. Jadi 2 hal ini harus benar-benar benar dulu. Nah, jadi tidak apa-apa kita terlambat. Persis seperti kita menarik anak panah. Tidak apa-apa kita terlambat dulu. Mundur dulu seperti menarik anak panah. Mundur dulu selangkah, tapi akan melesat luar biasa. Nah, jadi itu Pak Wisnu, sekian dari saya. Mungkin lebih kurang nanti Pak Wisnu yang akan menambahkan sharingnya. Terima kasih Pak Wisnu. Salam dahsyat.